Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita semua anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertatap muka dalam suatu acara, yaitu MPLS SMKN 1 Duduk Sampean tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama kali saya ucapkan selamat datang di SMKN 1 Duduk Sampean. Kalian semua sudah menjadi anak-anak yang terpilih dalam seleksi penerimaan siswa baru, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda dan masuk sebagai siswa-siswi SMKN 1 Duduk Sampean, dan kita semua berharap dalam 3 tahun mendatang kalian akan sukses belajar di SMKN 1 Duduk Sampean. Anak-anak, pada kesempatan ini, pada masa MPLS, saya akan menyampaikan materi tentang fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar selama nanti kalian menjadi siswa SMKN 1 Duduk Sampean. Terlebih dahulu, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Muiz, biasanya dipanggil dengan Pak Muiz. Alamat saya Jalan Jamrut 4, nomor 34, Pondok Permata Suci, Manyar, Gresik. Nomor HP 081 231 34 2534. Kemudian pada tahun pelajaran 2021-2022, saya diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian sehari-hari nanti saya akan mengajar mata pelajaran teknik pengelasan, khususnya bagi kalian yang pada hari ini memilih kompetensi kalian teknik pengelasan. Nanti 3 tahun mendatang kalian akan selalu bertemu dengan saya. Nah, kita mulai untuk slide pertama. Fasilitas penunjang kegiatan belajar atau yang disebut dengan KBN di SMKN 1 Duduk Sampean. Ini alhamdulillah kita sudah terpilih menjadi salah satu SMKN pertama di Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik, di mana fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, baik dari bantuan komite maupun bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah kenyataannya sekolah kita semakin tahun akan semakin lebih maju. Ini terlihat pada fasilitas penunjang yang kita dapatkan. Yang pertama, kita punya kantor kepala sekolah, itu ada 1 ruang. Kemudian kantor tata usaha 1 ruang. Ruang teori kelas ini sejumlah 22 ruang kelas. Kemudian ruang bengkel untuk teknik pengelasan 6 ruang. Kemudian untuk teknik mekanik industri ada 5 ruang. Kemudian ada lagi ruang laboratorium fisika, ada 1 ruang. Kemudian gabungan ini ada ruang BK, PSG, BKK, dan UKS. Ini sebanyak 1 ruang. Kemudian ada ruang lab komputer. Ini nanti akan digunakan untuk
praktek akuntansi dan keuangan lembaga beserta KKPI sebanyak 3 ruang. Kemudian ada ruang guru 1 ruang. Kemudian ada lagi perpustakaan, ini ada 1 ruang. Kemudian kegiatan ibadah kita mempunyai 1 masjid, 1 tempat. Kemudian ada lapangan olahraga, lapangan upacara dan kegiatan pramuka. Kemudian ada lagi tempat parkir, ada 1 tempat. Kemudian ada ruang OSIS 1 ruang. Ruang koperasi sekolah juga ada 1 ruang. Kemudian toilet, kamar mandi atau WC sejumlah 21 titik atau tempat. Kemudian ada lagi pos satpam, ada 1 ruang. Kantin untuk kegiatan makan dan minum kalian ada 7 ruang atau toko. Kemudian terakhir gudang untuk penyimpanan barang sejumlah 4 ruang. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat slide atau gambar berikut ya. Yang pertama ini adalah anak-anak sudah tidak familiar lagi, nanti setiap pagi kalau kalian akan masuk sekolah akan selalu lewat di jalan ini, yaitu tampak depan jalan menuju sekolah. Di pagar itu sudah tertulis ya SMKN 1 Duduk Sampean ya, Jalan Sumari, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Di situ banyak sekali baliho-baliho atau banner-banner, kebanyakan adalah banner-banner prestasi yang selama ini SMKN 1 Duduk Sampean memperolehnya. Kemudian berikutnya ini ada pintu gerbang masuk sekolah dan pos satpam. Jadi yang sebelah kiri ini tampak atau wajah pagi hari pintu gerbang sekolah. Nanti pada saat Anda memasuki ruang atau gerbang sekolah yang memakai sepeda motor harus berhenti, harus dituntun dan berjalan. Kemudian nanti kalian akan diperiksa oleh guru kedisiplinan, apakah atribut, baju kalian, kemudian dan lain-lain. Kalau sudah tidak ada masalah, kalian akan dipersilakan masuk. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada pos satpam ya, yang akan memberikan rasa keamanan selama kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, slide selanjutnya ini masjid ya. Masjid ini nanti akan terlihat pada pintu masuk di sebelah utara ya. Di mana masjid ini sudah difasilitasi, ada tempat wudhu, kemudian ada toilet. Kemudian kalian nanti pada saat pagi bisa melaksanakan sholat duha ya, berjamaah di masjid ini. Kemudian sholat duhur, asar. Untuk hari Jumat ya, masjid ini juga selalu mengadakan kegiatan Jumatan bersama ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya masjid yang bentuknya seperti ini, yang kemungkinan seluruh siswa laki-laki pada saat hari Jumat sudah bisa tertampung dengan adanya penambahan di sebelah timurnya. Berikutnya, slide berikutnya yaitu tempat cuci tangan. Jadi setelah kalian nanti masuk di pintu gerbang itu, di sebelah kiri dan kanan ini ada wastafel ya. Ada wastafel digunakan untuk cuci tangan secara bergantian ya. Nanti sepedanya bisa diparkir di dekatnya wastafel, kemudian silakan kalian cuci tangan terlebih dahulu. Slide selanjutnya ini di sebelah kiri tadi wastafel itu ada ruang guru ya. Jadi ini tampak ruang guru. Nah, ruang guru nanti di dalamnya ini ada beberapa guru yang terutama untuk guru normatif dan adaptif. Ya, jadi nanti kalian kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan guru bisa kalian masuk di dalam sini. Jadi ruangannya ini paling depan ya, paling depan setelah di samping kiri tempat cuci tangan. Ya. Kemudian berikutnya
slide berikutnya, koperasi. Koperasi atau One Mat ini letaknya di sebelah timur ruang guru. Ya, timur ruang guru. Saya yakin kemarin kalian dalam pembelian baju seragam atau orang tua kalian, saya yakin sudah melihat ya bentuk dari koperasi kita, namanya One Mat. Di dalamnya ini banyak sekali dijual beberapa peralatan alat tulis, buku, pensil dan sebagainya, termasuk seragam. Ya, di samping itu juga koperasi ini sebagai laboratorium untuk kompetensi keahlian keuangan lembaga, ada bank mini, di bank mini di sini. Jadi nanti kalian bisa menyimpan uang dititipkan di sini. Siapa yang petugasnya? Petugasnya adalah nanti anak-anak yang milih jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi di koperasi ini banyak sekali dijual makanan kecil, snack, minuman, maupun keperluan Anda selama mengikuti kegiatan belajar. Jadi kalian tidak perlu keluar kalau ingin hanya membeli pensil, beli buku tulis, atau alat-alat pelajaran yang lain. Jadi koperasi kita ini sudah cukup melayani kebutuhan kalian sehari-hari. Kemudian slide berikutnya, nih ada taman ya, I love Skandusa ya. Jadi Skandusa itu artinya SMKN Negeri Duduk Sampean. Ya, saya cinta SMKN 1 Duduk Sampean. Kalian bisa foto ya, mungkin pagi hari atau mungkin setelah pulang sekolah bisa mengambil foto di sini dan jangan sampai merusak tanaman yang sudah ditata dengan rapi. Ya, jadi I love Skandusa. Mudah-mudahan kalian tiap hari nanti akan menjumpai tulisan seperti ini dan menimbulkan keyakinan bahwa SMKN 1 Duduk Sampean ini sebagai sekolah milik kalian semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan dari wastafel tadi itu ada perpustakaan. Ya, dari perpustakaan SMKN Duduk Sampean ini ada satu ruang. Di dalamnya ini banyak sekali buku-buku yang bisa kalian pinjam dan kalian baca di tempat. Seperti ini, ada anak-anak yang sedang mengerjakan tugas, ya, merangkum atau mencari literatur di perpustakaan. Jadi nanti akan digilir tiap pagi hari itu ada kegiatan membaca di perpustakaan secara bergantian. Jadi kalau kalian ingin meminjam atau ingin membaca literatur yang lain, silakan kalian masuk ke ruangan perpustakaan. Dan semuanya sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan. Nah, slide berikutnya. Nah, di sebelah selatan ruang perpustakaan tadi ada ruang tata usaha. Ini, saya yakin nanti setiap bulan kalian akan masuk ke ruangan ini, sebab pada saat pembayaran DPM kalian akan masuk ke ruangan ini ya. Jadi di sebelah sini nanti ada loket khusus untuk pembayaran. Jadi segala sesuatu urusan kalian, literasi kalian, baik yang masih menjadi siswa maupun yang sudah menjadi alumni, itu ada di dalam ruangan ini. Misalkan Kak kelas sampean sudah lulus ingin legalisir ijazah, bisa masuk di ruang tata usaha. Ya, jadi tempatnya di sebelah selatan ruang perpustakaan. Kemudian slide berikutnya, sebelah selatan lagi ada ruang kepala sekolah. Ini yang ada pialanya ini. Ini menunjukkan bahwa prestasi selama SMKN Duduk Sampean berdiri sudah banyak meraih prestasi baik dari tingkat kabupaten, tingkat nasional. Jadi ruang kepala sekolah, barangkali nanti kalian ada hubungannya dengan ruang kepala sekolah, silakan bisa masuk. Ingin menemui Pak Kepala Sekolah ada di ruangan ini. Ya, jadi tempatnya ini berada di sebelah selatan ruang tata usaha.
Kemudian slide berikutnya ada ruang laboratorium sains atau lab fisika dan kimia. Ya, ini tempatnya di sebelah selatannya lagi, ruang kepala sekolah. Ya, jadi nanti kalau kalian ada mata pelajaran fisika atau IPA, biasanya kalian juga akan melakukan praktikum. Ya, ini ruangan praktikum. Kalian nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan praktek sains. Ya, di sini ada meja, kemudian yang belakang ini juga banyak sekali peralatan-peralatan praktikum. Ya, jadi nanti selain kalian belajar teori untuk pelajaran sains, fisika maupun IPA, juga akan ada praktikumnya. Jadi berada di sebelah selatan ruang kepala sekolah. Kemudian slide selanjutnya ini, ya, ruang ini biasanya disebut dengan gedung U. Ya, nih. Mengapa disebut gedung U? Karena bentuk konstruksinya menyerupai huruf U. Nah, ini adalah ikon, ya, gedung ikon SMKN 1 Duduk Sampean. Ya, gedung ini berlantai 2. Ya, di atas ini ada 6 lokal, di bawah juga ada 6 lokal. Ya, yang bagian bawah itu ada 3 lokal yang digunakan untuk laboratorium komputer atau simulasi digital. Nanti dipakai untuk kompetensi keahlian akuntansi. Kemudian di ujung sini, ya, di sebelah barat bagian selatan, ini ada ruangan BK, ya, bimbingan konseling, kemudian ruang PSG atau BKK. Ya, jadi nanti kalau kalian ada permasalahan dengan prestasi, kemudian hasil belajar dan sebagainya, bisa kalian masuk ke ruangan BK. Kemudian ada ruangan PSG juga. Ya. Di ruangan ini sudah lengkap, ya, ada fasilitas kamar mandi atau toilet. Jadi di pojok-pojok ini sudah ada kamar mandinya. Ya, jadi yang atas ini ada 6 lokal, kemudian yang bawah juga ada lokal. Kemudian ini ada bendera merah putih. Sehingga nanti pada saat upacara bendera, nanti lapangannya di sini. Ya, kalian akan berbaris di sekitar lapangan sini, jadi di depan gedung ini. Biasanya upacara bendera itu dilaksanakan pada hari Senin pagi, ya, pada hari Senin pagi setiap minggu. Ya, jadi kalian bisa nanti berkumpul di ruangan ini, di lapangan ini untuk melaksanakan upacara bendera. Ya, slide berikutnya, ini ruang BK, PSG, UKS. Jadi pada gedung U, ya, ini di sini ini, ya, itu ada ruang BK, ya, ada ruang UKS di bawahnya ini dan PSG. Ya, jadi nanti kalau kalian akan berkonsultasi mengenai prestasi belajar, ya, hambatan-hambatan dalam belajar dan sebagainya, kalian bisa menuju ruang BK. Kemudian ada ruang PSG, nah, itu adalah ruang yang digunakan sebagai admin untuk siswa kelas 11 yang akan melakukan pakrin atau pendidikan sistem ganda. Jadi nanti di sini kalian akan diberikan surat tugas, akan ditempatkan di mana kalian akan berada. Dan di BK sebagai pusat konseling. Jadi ada orang tua, ya, kalian akan dibimbing, jadi permasalahan dalam belajar, kalian akan dibina oleh guru BK. Yang ini UKS, ya, jadi ada tempat tidur. Ini seringkali kalau kalian sakit, ya, kemungkinan ada gangguan dan sebagainya, silakan kalian bisa masuk ke ruang UKS. Ini berada di gedung U. Slide berikutnya, nih, masih dalam gedung U, ya. Ini ada laboratorium komputer dan lab AKM. Yang kacanya hitam ini semua. Di situ ada tiga ruang yang dipakai untuk laboratorium komputer dan lab. Jadi di sini sudah tampak, ya, semua komputer sudah tertata rapi, tinggal kalian nanti bisa menjalankannya. Ya, jadi labnya seperti ini di dalamnya. Ya, jadi ini khusus nanti akan dipakai untuk praktek, ya, kompetensi keahlian AKL
dan simulasi digital. Jadi ruangannya yang kaca hitam ini. Ya. Kemudian di dalam ruangan ini sudah diberikan fasilitas full AC, ya, sehingga nanti pada saat kalian masuk, kalian harus melepas sepatu atau alas, ditempatkan di rak ini. Sebab di dalam ini sudah bersih, ruangannya ada karpetnya. Ya, jadi tidak boleh sepatu, baik sepatu pengajarnya atau gurunya maupun siswanya sudah harus ditaruh di rak-rak sepatu seperti ini, tidak boleh dibawa masuk. Ya, selagi ruang ini ada berada di gedung. Kemudian selanjutnya nih, di samping timur gedung U ada ruang instruktur, ya. Ruang instruktur itu ruang pengajar. Nih. Jadi yang anak-anak yang hari ini sudah masuk di kompetensi keahlian AKL, jadi nanti kalau kalian ingin menjumpai guru-guru atau instruktur yang mengajar di kompetensi keahlian AKL akuntansi, maka ruangannya di sini. Silakan masuk di sini dan kalian akan menjumpai Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan jangan lupa di depan ini juga ada wastafel, kalian bisa cuci tangan pakai sabun. Jadi setiap ruangan itu mesti ada wastafelnya. Nih, ya, jadi anak-anak yang jurusan atau kompetensi keahlian AKL, kalau ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru pengajarnya bisa masuk di ruangan ini. Jadi ruangannya yang cat warna biru, ya, cat warna biru, letaknya di sebelah timur gedung U. Ya. Kemudian berikutnya ini ada bengkel TMI, Teknik Mekanik Industri. Ya, di sini. Nah, ini ada tulisannya ini. Bengkel Praktek Teknik Mekanik Industri. Di dalamnya itu banyak sekali peralatan-peralatan mekanik permesinan, kemudian hidrolik, kompresor, pneumatik dan sebagainya. Ya, kita punya 5 ruang. Ya, 5 ruang bengkel TMI yang semuanya sudah terisi peralatan yang sudah memadai. Silakan nanti dimanfaatkan secara benar peralatan yang ada. Kalau kalian tidak bisa menjalankan atau belum mengerti, silakan bertanya pada guru atau instruktur yang bersangkutan. Jangan sekali-kali menjalankan peralatan ini tanpa sepengetahuan dari Bapak Ibu. Sebab nanti kalau kalian tidak tahu, akan terjadi namanya kecelakaan kerja. Ya, jadi saya ulang lagi, selama nanti kalian praktek, apabila kalian tidak tahu cara penggunaannya, silakan bertanya dulu pada Bapak dan Ibu guru pengajarnya. Ya, ini letaknya di sebelah bagian selatan, ya, sebelah bagian selatan. Kemudian slide berikutnya, ini ruang kelas, ya. Ruang kelas. Maaf, ini saya kecepatan. Nah, ini dulu. Nah, bengkel TP, ya. Bengkel TP dulu. Nah, ini. Nah, ya. Yang tadi bengkel TMI, sekarang bengkel TP. Teknik pengelasan. Nah, ini gedungnya seperti ini, ya. Kita mempunyai ruang 7, ya. Jadi ada 7 ruang. Kemudian isinya seperti ini, ya. Jadi peralatan pengelasan, ini kelihatan anak-anak praktek pengelasan, kemudian di peralatan-peralatannya, dan ini saya ambil fotonya yang sebagian saja, hanya mewakili saja, tapi nanti kalian bisa melihat sendiri, di dalamnya banyak sekali mesin-mesin peralatan teknik pengelasan, ya. Dan alhamdulillah setiap tahun kita mesti dapat bantuan, sehingga mesin-mesin peralatan di SMKN 1 Ludesamel semakin tahun semakin lengkap. Ya, ini berada di sebelah selatan bagian timur, ya. Ini, jadi nanti yang jurusan atau kompetensi kalian teknik pengelasan, nanti selama 3 tahun kalian akan praktek di gedung ini. Ini salah satu contohnya gedung ini. Ini berada di sebelah timur bagian selatan, ya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai pada saat melaksanakan kegiatan praktek ada mesin-mesin atau peralatan yang tidak tahu fungsinya,
kalian gunakan tanpa sepengetahuan guru, ini akan berbahaya. Ya, jadi lagi silakan kalian menggunakan, tapi harus sepengetahuan dari guru yang bersangkutan. Kemudian slide berikutnya, ini ruang kelas. Ya, ini salah satu contoh bagian paling timur ruang kelas. Jadi di setiap ruang itu mesti ada yang namanya wastafel. Kemudian ini kondisi di dalamnya, bangunnya sudah teratur rapi. Jadi diusahakan nanti pagi hari yang piket silakan untuk melaksanakan kegiatan piket, ya, bangkunya ditata rapi, lurus, tidak ada yang miring atau mungkin berserakan. Kemudian lantai-lantainya sudah bersih disapu. Dan setiap kelas nanti akan sudah disediakan namanya alat kebersihan. Silakan dimaksimalkan penggunaannya sehingga terasa dalam satu kelas ini keadaannya bersih seperti ini. Jadi setiap pagi sudah harus bersih, dan pulang sekolah, ya, pulang sekolah juga sudah rapi seperti ini. Papan tulis juga sudah dalam keadaan kosong. Ini kondisi pada saat kegiatan belajar. Jadi dengan belajar, Bapak Ibu guru juga akan menggunakan selain papan tulis, juga akan menggunakan fasilitas LCD, ya. Jadi di situ kalian bisa melihat, sehingga pelaksana pembelajaran tidak merasa bosan. Sebab nanti kalian akan diputarkan mungkin video atau lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi suasana kelas seperti ini, dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sudah ditanam di depan kelas sehingga pada siang hari tidak akan terasa panas. Nah, slide berikutnya, nih. Kemudian ada ruang LSP. Nah, ruang LSP ini berada di sebelah selatan. Di sebelah selatan bengkel teknik pengelasan. Ya, LSP itu apa? LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Jadi nanti setiap anak ini berhak bisa mengikuti ujian sertifikasi melalui LSP P1. Jadi SMK kita ini mempunyai lembaga sertifikasi profesi yang nanti akan mengeluarkan sertifikat, ya, dari BNSP yang mengakui kompetensi kalian. Jadi yang baik dari akuntansi, teknik pengelasan, teknik mekanik industri, itu bisa, ya, semuanya bisa mendaftarkan untuk diuji keahliannya melalui LSP P1. Kalau kalian lulus, kalian akan mendapatkan sertifikat LSP dari BNSP P1. Dan itu nanti saya yakin akan sangat berguna sekali apabila kalian akan bekerja, ya, untuk melamar pekerjaan, baik di dalam dunia industri maupun dunia kerja yang lain. Ini LSP ini berada di sebelah selatan, ya, yang gedung yang bercat warna biru. Ya. Slide berikutnya, nih tempat parkir. Nah, tempat parkir ini berada di belakang sebelah utara gedung U. Ini sudah tertata rapi seperti ini. Ya, jadi nanti ada petugas setiap hari, ya, yang akan mengawasi kerapian daripada penempatan sepeda motor. Ya, jangan khawatir, setiap parkiran ini sudah terpasang CCTV. Jadi nanti kalau ada helm hilang, mungkin ada kerusakan sepeda motor dan sebagainya, nanti akan ketahuan, ya, akan ketahuan siapa yang merusak itu atau siapa yang mengambil barang-barang di sini. Sebab semuanya ini sudah terkontrol oleh CCTV sekolah. Ya, jadi nanti silakan kalian diatur sepeda motornya rapi seperti ini. Kalau kalian mengaturnya tidak rapi, bisa-bisa roda atau ban sepeda motor kalian akan digembosi, ya, jadi dikeluarkan udaranya. Ini sebagai tindak disiplin, ya, hati-hati. Jadi selama kalian memarkirkan kendaraan jangan sembarangan. Dan nanti sudah petunjuknya, sudah ada. Kelas 11 itu di mana, kelas 12 itu di mana, kelas 10 itu di mana. Jadi semuanya sudah ada petunjuknya dan ada garisnya, sehingga nanti akan terlihat rasa rapi seperti ini, ya. Kemudian slide berikutnya, nih kantin. Nah, selama nanti pembelajaran, ya, mungkin sudah coronanya sudah di luar masa pandemi, kan bisa makan minum di kantin, ya, seperti ini kantinnya, ya, duduk yang rapi, kemudian sampah yang kalian buang nanti harus dibuang di tempat sampah. Kemudian jam-jam kantin adalah jam waktu istirahat.
tidak diperkenankan kalian makan minum di saat kalian melakukan kegiatan belajar mengajar, kecuali kegiatan bengkel yang harus minta izin dulu kepada guru atau instrukturnya. Jadi ini tampak suasana kantin pada siang hari, pada saat istirahat. Kemudian slide berikutnya, nih ada ruang OSIS. Ini baru ruang OSISnya ini baru dibangun kemarin, ya. Ini jadi kegiatan anak-anak yang tergabung dengan organisasi siswa intersekolah nanti berada di sini. Ya, kalian bisa mengadakan rapat, ya, kemudian dan lain sebagainya dari ruangan ini. Jadi ruangannya sudah baik, ya, dan luas. Di dalamnya ini sudah ada meja, kursi, kemudian ada kipas angin dan sebagainya. Ya, silakan nanti anak-anak yang tergabung dalam organisasi OSIS, silakan kalian merawatnya, kemudian menggunakan ruang ini sebaik-baiknya. Ya. Kemudian slide lagi ini ada lapangan upacara dan lapangan olahraga. Ini yang biasanya anak-anak yang sering atau berbakat olahraga mesti tanya ini, ya. Nah, lapangan olahraga dan lapangan upacara jadi satu. Jadi seperti ini tambah ini, ya. Jadi pagi hari ada bola voli, ya, kemudian ada basket, kemudian nanti ini ada futsal, ya, ini ada bola voli tampak dari atas ini, ya, seperti itu, ya. Jadi di depan gedung U ini, ya, depan gedung U ini fasilitas bisa digunakan untuk upacara sekaligus bisa digunakan untuk olahraga, baik itu bola voli, futsal, kemudian bola basket, ya, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Terus ada ini, ada lompat jauh, ya, jauh sebagainya. Kemudian slide yang berikutnya toilet. Nah, ini sengaja saya foto beberapa jenis toilet yang kita punya. Toilet yang paling atas ini berada di bengkel teknik pengelasan. Jadi kalian yang berada di bengkel tidak usah terlalu jauh, nanti kalian bisa masuk ke toilet. Ada di 3 ruang, ya, 3 ruang toilet ini lengkap dengan untuk buang air besar. Kemudian yang bagian selatan ada kelas, bagian timur sekali ini ada 3 ruang juga toilet. Kemudian yang ini, ya, ini toilet untuk gedung U. Toilet untuk gedung U ini ada 6, ya. Kemudian ini toilet yang dikhususkan untuk sampingnya masjid, ya, untuk biasanya untuk yang perempuan. Jadi nanti toilet ini sudah tertulis, ya, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan tidak boleh dipakai secara bersamaan, ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah ada, ya. Jadi kita juga punya toilet. Di samping itu juga di ruang-ruang Bapak Ibu guru, ya, juga ada toilet masing-masing, baik di ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang instruktur, ya, semuanya sudah ada toiletnya masing-masing. Yang tergambar ini adalah toilet khusus untuk kalian. Jadi ada 4 model seperti ini. Ya. Kemudian slide berikutnya, nah, untuk tempat santai pada saat Anda istirahat, ya. Ini kalian bisa ini duduk-duduk di bawah pohon. Ini udah rindang sekali ini, ya. Bisa di sini sambil minum snack, makan snack dan sebagainya. Atau di gazebo. Ini kita punya 3 gazebo. Kemudian ini di depan, biasanya diletakkan di depan koperasi ini meja kursinya, ya. Kemudian di bengkel-bengkel sudah ada tersedia kursi-kursi santai, ya. Kalian bisa gunakan dan bisa dirawat sebaik-baiknya, ya. Kemudian slide berikutnya ada greenhouse. Ya, greenhouse ini adalah untuk anak-anak yang PLH, pendidikan lingkungan hidup. Jadi di sini banyak sekali bibit-bibit tanaman yang dikembangkan di sini. Ya, baik mengembangkan bibit tanaman baru maupun pembuatan pupuk. Ya. Kemudian di setiap ruangan nanti akan ada namanya bak sampah atau tempat sampah. Ya, jadi kalian nanti bisa meletakkan sampah sesuai dengan fungsinya. Untuk yang warna hijau itu untuk sampah, ya, organik, ya, untuk ini plastik, kuning ini kertas. Jadi tolong dibedakan, ya.
Jadi kalau kalian membuang plastik itu di tengah. Ya, untuk daun-daun, kemudian bungkus-bungkus yang dari organik itu ya dimasukkan di sini. Ya. Kemudian yang kertas itu bisa dimasukkan pada bak sampah yang warna kuning. Ya, jadi jangan sampai dicampur, semuanya masuk ke bak sampah yang warna hijau. Ya. Jadi silakan di sini kalau kalian tidak paham fungsinya bisa dilihat, ya bisa dilihat tulisannya. Ini sudah jelas sekali. Kemudian di samping itu kita mempunyai tandon. Jadi untuk fasilitas air dan lain sebagainya selama ini kita mengandalkan air tangki beli. Jadi saya harapkan anak-anak ya tolong pada saat nanti untuk musim kemarau ya biasanya kita sulit untuk mendapatkan air, nanti tolong penggunaan air harus dibatasi. Jangan sampai kalian menggunakan air membuka keran keluar ditinggal, jangan lupa menutupnya. Ya, jadi fasilitasnya seperti ini. Kita selalu membeli air ya dalam tangkian ya. Jadi usahakan nanti pada saat kalian mengisi kamar mandi dan sebagainya, tolong setelah dibuka ya, nah itu jangan sampai lupa nggak menutup ya, sehingga nanti airnya akan keluar ya, jadi akan mubazir ya. Oleh karena itu saya ingatkan lagi ya, karena kita masih belum punya sumur pada saat ini dan air kita beli dalam tangkian, maka penggunaan air ya, tolong dibatasi, jangan sampai sembarangan. Kemudian berikutnya ini ya, ada listrik, CCTV dan WiFi. Ini WiFi ya. Kalau kita hitung ya sekitar 24 titik ya. Luas SMK kita yang sekitar hampir 2,4 hektar, 2,7 hektar ini ada sejumlah 24 CCTV ya yang tersebar merata di semua lokasi. Ya, baik dari depan maupun dari belakang itu sudah ada CCTV-nya. Kemudian ditambah lagi fasilitas WiFi ya. WiFi ini jumlah totalnya sekitar 180 Mbps ya. Di setiap ruangan, kantor, bengkel dan sebagainya sudah terpasang seperti ini ya. Jika nanti pada saat melaksanakan KBM, pada ujian online dan sebagainya, kalian tidak perlu ya membawa HP yang ada datanya. Jadi di sini sudah tercover ya. Jadi datanya sudah tercover sehingga penggunaan KBM akan berjalan lancar. Kemudian untuk listrik, ini ada gardu listrik khusus untuk SMK. Ini kebutuhan listrik kita ada disuplai dari PLN itu 53.000. Ya, sangat besar sekali listriknya. Sehingga dalam penggunaan sehari-hari, ya alhamdulillah tidak ada yang namanya pemadaman setempat dan sebagainya. Semuanya kita nyalakan, tidak akan mungkin terjadi yang namanya turun daya atau MCB-nya mati dan sebagainya. Ya, jadi listrik kita sudah penuh lebih, ya sudah penuh. Ya, alhamdulillah semua bengkel, kemudian fasilitas lab, kemudian alat-alat yang lain, kalau kita nyalakan semua itu sudah tertampung pada 53.000, sehingga daya ini sudah bisa tercukupi untuk seluruh kebutuhan yang kita perlukan di SMKN 1 Budo Sampean. Jadi alhamdulillah kita sudah ada WiFi, sudah ada CCTV, sudah ada jaringan listrik yang dayanya sudah luar biasa besarnya. Nah, kemudian slide berikutnya ini sebagai tugas ya, atau apa itu flashback pada saat MPLS ini, selama dari awal sampai akhir ini saya menerangkan tentang fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Berikut ini saya sampaikan tugas ya, tugas yang harus kalian kerjakan di lembaran kertas. Nanti panitia yang akan memberikan fasilitas kapan tugas itu harus dikumpulkan. Silakan anak-anak bisa menulis ya tugas ini, kemudian dijawab ya berdasarkan keterangan yang sudah saya sampaikan ya. Boleh ditambahi dengan gaya bahasamu sendiri sehingga nanti jawaban yang kalian sampaikan ke panitia atau ke saya nanti bisa menunjukkan bahwa kalian ini sudah benar-benar mengerti apa yang saya tugaskan pada lembaran ini. Yang pertama,
sebutkan nama sarana dan prasarannya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di SMKN 1 sampean. Ya, tadi sudah nama sarananya. Yang kedua, jelaskan perbuatan yang kalian dapat lakukan untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah. Apa perbuatan kalian yang dapat kalian lakukan nanti itu apa? Ya, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian dapat mensikapi apabila ada teman kalian yang sengaja merusak sarana dan prasarana di sekolah. Bagaimana sikap kalian? Kalau kalian pada suatu saat mungkin dalam praktikum atau yang lain ada teman kalian yang merusak, itu sikap kalian yang akan kalian lakukan itu apa? Silakan ditulis. Kemudian yang 4, apa yang menjadi hak kalian dalam memanfaatkan fasilitas penunjang KBM? Apa hak kalian itu apa? Ya, selama memanfaatkan, jangan sampai kalian itu diam, tidak mau memanfaatkan fasilitas, ya, hanya temanmu semua sudah tapi kalian tidak mau. Ini jangan sampai seperti itu. Kemudian terakhir adalah sebutkan fasilitas apa yang kalian inginkan untuk menunjang prestasi dan bakat kalian. Di fasilitas-fasilitas yang sudah saya sampaikan, mungkin barangkali kok ada yang kurang bagi kalian, silakan ditulis. Pak, saya ingin ini, Pak, saya ingin ini, dan sebagainya. Sebab saya mempunyai bakat seperti ini. Ya, silakan ditulis. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu, sekolah kita bisa mewujudkan keinginan kalian tadi itu. Dan silakan ditulis ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Untuk menjawab pertanyaan ini nanti silakan ditulis dulu di lembaran kertas. Ya, ditulis soalnya. Ya, ditulis soalnya, kemudian bawahnya dijawab. Jangan lupa ditulis nama, ya, lengkap, kelas, ya, kompetensi kalian atau jurusan yang kalian ikuti selama ini. Silakan ya. Silakan ditulis ya soal-soal berikut ini. Saya kira cukup ya ini ya, sudah kalian tulis. Untuk slide berikutnya, nah ini barangkali nanti kalian kurang jelas dalam masalah materi ini, kalian bisa browsing, mungkin ada tambahan ilmu atau yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi bukan hanya sumbernya dari saya ya, bisa kalian cari di sumber-sumber yang lain. Dan slide berikutnya ini sudah terakhir ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian selama mengikuti penjelasan materi MPLS tentang fasilitas penunjang kegiatan belajar dan mengajar. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa selama kalian mengikuti MPLS jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Sebab tugas itu adalah kewajiban kalian. Ya, kewajiban kalian jika nanti kalian dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat MPLS. Dan sertifikat itu nanti juga akan dipakai untuk secara administrasi kegiatan-kegiatan yang menunjang di SMKN 1 Duduk Sampean. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.